Tanyakan. Ya, tenang ya. Ini adalah saudara ATG yang kemarin kita tangkap. Sudah kita laksanakan pemeriksaan, sudah kita tetapkan tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan dengan 3 alat bukti. Silakan, saya akan bertanya kepada kamu, berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Iya. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap 3 anakmu? Iya. Saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benar. Apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah. Tapi kebanyakan berdua. Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Oke, sekarang kamu harus terima konsekuensi apa yang telah kamu lakukan. Saya akan berjuang untuk membuat terang benderang kasus permasalahan ini, dan saya akan menggandeng juga KPAI. Sekarang sudah ada Kementerian PPA dan Kementerian PMK untuk menyelamatkan psikologi istri dan anak-anakmu. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anakmu, maka beliau-beliaulah bersama saya akan bersama-sama membesarkan anak-anak. Saya rasa itu, teman-teman. Yang kemarin kabur kan? Kenapa dia kabur? Kamu kemarin kenapa kabur ke hotel? Iya, memang kan saya ada sedikit kerjaan juga Pak di Jakarta. Masih mikirin kerjaan gitu. Cuman karena memang kondisinya saya tahu saya salah, saya memutuskan pergi ke hotel itu. Kamu mau kabur ke Surabaya? Tidak, Enggak. di Jakarta saja. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Tolong kawal kasus ini, berikan informasi sekecil apapun terhadap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik polisi tetapkan Amor Triador sebagai tersangka atas kasus dugaan kekerasan rumah tangga terhadap Cut Intan Nabila. Di sini juga dijelaskan berdasarkan kronologi awal sampai terjadi lebih dari 5 kali kekerasan. Di situ nampak semua disaksikan oleh anaknya. Dan di mana nampak keterangan dari tersangka dijelaskan secara detail. Berupa isi rekaman CCTV yang kami ambil dari medsos. Yang ketiga adalah screenshot dari medsos tersebut. Ini tentang terjadinya tindakan kekerasan tersebut terhadap ibu dan balita tersebut. Dan dari hasil penyelidikan pelaku melakukan KDRT berapa kali? Ya, dari fakta pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami dan diawasi langsung oleh Kementerian PPA bahwa tersangka telah melakukan lebih dari 5 kali. Itu dalam rentang waktu Sejak kapan, Pak? Dari semenjak dia menikah, bisa jadi lebih dari 5 kali. Pak, untuk kondisi bayi saat ini bagaimana Pak? Kemarin kan sempat ketendang. Lalu juga apakah selama 5 kali itu anak juga menjadi korban secara langsung dalam KDRT ini, Pak? Perlu teman-teman kami jelaskan bahwa kemarin anggota kami sudah 13.30 nyampe di TKP. Namun kami baru bisa masuk pada pukul 14.00 karena kami menunggu penyidik dari Polwan. Kami menjaga prerogatif dari anak-anak korban.
Karena informasi yang kami dapat dari lingkungan sekitar dengan ART bahwa anak-anak korban sangat takut ketemu sama laki-laki. Jadi kami mohon maaf, bantu kami agar kami bisa menuntaskan kasus ini secara baik. Berarti pernah dianiaya secara langsung Pak oleh ini? Nanti kita dalami. Nanti saya mohon kalau ada informasi silakan itu dilaporkan. Pak, kalau motifnya Pak kenapa melakukan penganiayaan? Makanya ada kabarnya ketahuan selingkuh. Oke. Bahwa motifnya saya sampaikan mohon maaf. Hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan tersangka. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Ini motif itu terjadi dari pemukulan yang terakhir. Ya, pemukulan yang terakhir. Kita berbicara terakhir yang pukul 10.09. Ada informasi lain mungkin penganiayaan yang dilakukan itu sebelumnya. Lagi kita lagi. Kami fokus kepada yang kejadian kemarin dulu. Apa yang beredar informasinya bahwa tersangka itu melakukan perselingkuhan. Tadi sudah saya jawab. Untuk yang kasus kemarin, pemeriksaan tersangka hasilnya adalah karena ketahuan, mohon maaf, ketahuan menonton video porno. Namun kita harus mengcross-check dengan apa yang akan disampaikan oleh korban dan HP tersangka sudah kita periksa, sudah dihapus di dalam HP. Namun kami mempunyai teknik untuk penyidikan crime Dan izin aja dan Pak. scientific investigation. Pak Kapolres Kan benar. sebelumnya juga Kapolri hukumannya maksimal 2 tahun. Nah ini biar hukumannya lebih berat gimana? Makanya saya tambahkan untuk pasal kekerasan terhadap anak. Pak Kapolres benar nggak dia mau kabur ke Surabaya dan itu pukul berapa dibantu sama teman-temannya yang 4 orang itu memang? Teman-temannya masih kami periksa sebagai saksi. Apabila teman-temannya terlibat di dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka. Tapi benar korban mengiyakan kalau mau kabur. Masih kami dalami. Pak, untuk kondisi ibu sekarang yang dilakukan pemeriksaan, luka-lukanya apa aja Pak yang tercatat Pak? Dari hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit Cibinong bahwa ada luka cakar di punggung, lalu ada benjolan di kepala. Oke. Ya, sudah. Terakhir ya. Masih kami dalami faktor apa, motif apa yang lebih krusial dan lebih dalam kenapa dia sampai lama hal tersebut. Dan izin dan nanti tersangka akan dilakukan pemeriksaan psikologis atau seperti apa dan ya mengingat juga begini keadaannya dan Kami utamakan pemeriksaan psikologis terhadap istri dan anaknya. anaknya mengalami trauma bertemu dengan laki-laki itu apa yang pernah dilakukan pelaku terhadap anak-anak? Mungkin karena terjadinya penganiayaan yang berulang-ulang sebelumnya di depan anak-anak. Oke, cukup ya.